Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa lagi dalam ibadah online Suara Injil. Dan hari ini kita penuh sukacita karena kita diberikan lagi kesempatan oleh Tuhan untuk boleh beribadah di hari kebangkitan Yesus. Kita yakin bahwa karena pengorbanannya kita ditebus, karena kebangkitannya kita dimenangkan oleh Juru Selamat kita. Dan kita percaya lewat kebangkitan Yesus yang menjadi sumber pengharapan hidup orang-orang percaya. Sebelum kita akan memuji menyembah Tuhan, mari kita buka ibadah ini dalam doa. Bapa di sorga, kami bersuka cita, bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami saat ini. Kami boleh ada lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu memberikan pujian penyembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Kami mohon pengurapan Tuhan lewat ibadah kami hari ini. Biarlah apa yang kami kerjakan semuanya untuk menyenangkan akan hati Tuhan. Urapi kami semua, berkati kami semua, sehingga ibadah kami hari ini benar-benar hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan buka ibadah online Suara Injil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini mari kita mau bersuka cita di dalam Tuhan, dalam puji-pujian yang mengagungkan nama Tuhan. Kita percaya sebab Dia hidup, ada hari besok. Hidup kita menjadi berarti karena kita telah mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Haleluya, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sekali.
Haleluya. Haleluya. Saat ini kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk dengar firman Tuhan. Sungguh indah, sungguh besar setiap pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya betapa indah kasih setiamu Tuhan. Bahkan dalam seluruh pengabdian kami, tak bisa membalas segala kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Sungguh Engkau mulia dan berharga Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga.
tak terselani bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Sungguh indah Kau Tuhan, haleluya. Yesus Tuhan, pengorbananmu bagi kami Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, Yesus Tuhan, kami perlukan, kami butuhkan Engkau, Yesus Kami bersyukur, terima kasih kepadamu Tuhan, karena anugerah-Mu besar dalam hidup kami. Sungguh indah Engkau dalam hidup kami Tuhan. Engkau telah mengorbankan hidup-Mu sebagai korban untuk menggantikan dosa-dosa kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau memikirkan hidup kami. Sungguh indah apa yang Kau pikirkan tentang hidup kami. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Mari Tuhan urapi hamba-Mu, berbicara lewat hamba-Mu. Nyatakanlah isi hati dan kehendak-Mu lewat hamba-Mu Tuhan. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan hari ini menjadi jawaban dalam hidup kami, memberi kami kekuatan yang baru. Karena kami percaya firman Allah adalah kekuatan kami, firman Allah adalah petunjuk dalam hidup kami. Dan biarlah iman kami semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Karena kami percaya iman timbul dari mendengarkan firman. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk dengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu buat kita semua dan selamat Paskah. Hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dan kebangkitannya sungguh memberikan kita sukacita, ada pengharapan di dalam Dia. Kita dapat mengandalkan Tuhan yang telah bangkit dan hidup, dan karena Dia bangkit dan hidup, kita semua memiliki harapan baik di bumi ini maupun dalam kekekalan. Hari ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan tentang harapan di dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Buat saudara yang saat ini sedang kehilangan pengharapan, sedang kecewa, sedang putus asa, mari sadari bahwa kebangkitan Tuhan memberikan harapan kepada saudara dan saya. Ayat firman Tuhan terambil dari Injil Matius 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Tertulis demikian. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati.
ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa organisasi yang melakukan studi tentang apa saja yang ditakuti oleh manusia pada umumnya. Dan hasil dari berbagai survei menunjukkan adanya berbagai variasi hal yang menjadi penyebab ketakutan dari banyak orang. Tapi ada dua hal yang menarik dan menjadi posisi yang pertama yang menjadi faktor penyebab ketakutan manusia. Yang pertama adalah takut menghadapi kehidupan di bumi. Ada orang-orang yang tidak takut dengan kematian, tapi yang mereka takutkan adalah situasi kehidupan. Orang yang punya ketakutan terhadap kehidupan mempunyai ciri-ciri sering khawatir, cemas, tidak punya semangat dalam menghadapi keadaan, cepat putus asa, larut dalam kekecewaan, pesimis dengan keadaan masa depan, dan ada berbagai macam pikiran buruk yang muncul tentang situasi dan keadaan hidupnya secara pribadi. Akibat semua pikiran-pikiran yang seperti ini, muncul rasa takut terhadap kehidupan. Dan seringkali yang terucap lewat bibirnya adalah, "Lebih baik mati saja. Buat apa hidup? Saya tidak mau hidup. Saya ingin cepat-cepat tidak ada di dunia ini." Ini adalah ketakutan yang seringkali tidak disadari oleh banyak orang. Sebuah survei menyebutkan bahwa ada sekitar 58% orang yang tidak takut pada kematian, tapi mereka takut justru pada kehidupan. Hal yang kedua yang menjadi ketakutan terbesar manusia adalah takut menghadapi kematian jasmani. Hal ini disebabkan karena berbagai hal, karena ingin tinggal terus selamanya di bumi ini, ingin terus menjadi muda dan tidak menjadi tua, dan penuaan menimbulkan rasa takut. Rasa takut dalam hal ini juga disebabkan karena takut menghadapi konsekuensi dari kematian, takut menghadapi pengadilan Tuhan, takut masuk ke dalam neraka dan siksaan yang kekal. Akibat dari ketakutan seperti ini, muncul kecemasan, susah tidur, merasa takut pada malam hari, dan berbagai kecemasan-kecemasan yang tanpa disadari disebabkan oleh karena ketakutan menghadapi kematian. Menghadapi ketakutan ini, saudara, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi kita perlu kekuatan Tuhan. Kita perlu mengandalkan Tuhan, dan kita perlu bergantung hanya pada Tuhan. Dan hari ini, saudara, dalam peringatan Paskah kebangkitan Kristus, kita memiliki dasar untuk hidup dalam keberanian, tanpa ketakutan, terbebas dari segala rasa takut, dan dengan penuh semangat, dengan penuh iman kita menghadapi kehidupan di bumi ini, dan juga kita menyongsong kematian dengan sikap yang benar, yaitu tidak takut menghadapi hari kematian, karena Yesus Kristus Tuhan kita telah bangkit dan menang atas maut. Dalam Injil Matius 28 ayat 1-10 ini, kita membaca suatu peristiwa yang terjadi setelah kematian dan setelah penguburan dari Tuhan Yesus Kristus. Pagi-pagi di hari Minggu itu, ada Maria Magdalena dan Maria yang lain, yaitu Maria ibu Yakobus, yang datang menengok kuburan Tuhan Yesus. Mereka datang ke situ dalam situasi duka cita. Suasana hati mereka bersedih. Mereka kehilangan sosok pribadi yang sangat mereka kagumi dan andalkan.
Pada waktu itu mereka sempat mengalami kebingungan. Bagaimana nanti di depan kuburan, siapa yang akan menggulingkan batu itu? Tapi pada saat itu terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat, dan batu itu digulingkan oleh seorang malaikat. Dan apa yang terjadi adalah Tuhan Yesus bangkit dari situ. Dia bangkit dengan tubuh jasmani, tapi bukan jasmani yang biasa, tapi tubuh jasmani kemuliaan. Tubuhnya adalah tubuh kebangkitan. Pada saat peristiwa gempa bumi itu terjadi, ada beberapa orang prajurit Romawi yang berjaga-jaga di depan kuburan Tuhan Yesus. Dan saat gempa itu terjadi, mereka ketakutan dan lari dari sana. Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus pada waktu itu berjumpa dengan malaikat. Dan malaikat itu mengatakan bahwa Yesus telah bangkit. Mereka kemudian berlari dengan penuh sukacita. Mereka berusaha secepat-cepatnya sampai kepada murid-murid lainnya untuk menyampaikan tentang kabar kebangkitan Tuhan Yesus. Dalam perjalanan mereka menuju kepada murid-murid yang lain, mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan di situ Tuhan Yesus berkata pada mereka, "Jangan takut." Tuhan menyuruh mereka menyampaikan kepada murid yang lain supaya mereka pergi ke Galilea karena Tuhan menuju ke sana. Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini, saudara, adalah sebuah fakta sejarah. Sebagian orang merasa skeptis dan menolak tentang peristiwa ini. Mereka lebih percaya pada teori konspirasi bahwa murid-murid mengambil mayatnya. Kalau kita baca dalam Injil Matius 28 ayat 11-15, di situ tertulis bagaimana para imam dan tua-tua Yahudi memberikan uang suap kepada para serdadu atau para prajurit Romawi yang menjaga kubur Tuhan Yesus. Dan serdadu-serdadu itu diminta untuk memberitakan suatu kabar bohong bahwa murid-murid Yesus telah mengambil mayatnya. Selain ini, ada orang-orang yang percaya pada sebuah teori bahwa Tuhan Yesus tidak pernah disalibkan dan tidak mati, tapi langsung diangkat ke sorga. Ajaran seperti ini muncul dari agama lain dan kelihatannya lebih keren karena Tuhan langsung diangkat. Tapi ini bukanlah kejadian yang sebenarnya. Tuhan Yesus sesungguhnya telah mati di salib, lalu dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Selain dua hal ini, saudara, ada juga orang-orang yang percaya bahwa kisah kebangkitannya hanyalah sebuah hoax dan tidak jelas bagaimana kejadiannya. Tapi bagaimanapun juga, penolakan-penolakan yang ada ini tidak meniadakan fakta bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Bukti-bukti menunjukkan akan kebenaran peristiwa penyaliban, kematian, penguburan, dan kebangkitannya. Ada saksi-saksi mata akan kebangkitan Kristus, dan Alkitab juga mencatat, serta ada juga catatan-catatan lain di luar Alkitab yang menyebutkan tentang peristiwa penyaliban, kematian, dan kebangkitannya. Seorang Yahudi Ortodoks bernama Pinkas Lapide yang tidak percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, dia berusaha meneliti tentang sejarah. Dan pada akhirnya ia mengakui bahwa ia percaya bahwa kebangkitan Yesus merupakan sebuah fakta kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat-ayat dalam Matius 28 ayat 1-10 ini, kita belajar tentang makna dari peristiwa kebangkitan Kristus. Apa saja maknanya buat kita? Yang pertama adalah kebangkitannya menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa. Dalam Matius 28 ayat yang ke-6, di situ malaikat berkata, "Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya." Kebangkitan Kristus merupakan fenomena yang luar biasa. Tidak pernah terjadi pada manusia manapun yang hidup sejak Adam sampai hari ini dan seterusnya. Kebangkitan Yesus ini berbeda dengan kebangkitan Lazarus. Ada yang mengatakan Lazarus lebih hebat karena mati dan dikuburkan 4 hari lalu bangkit. Tapi mereka tidak sadar bahwa yang membangkitkan Lazarus adalah Tuhan Yesus. Mengapa Tuhan Yesus sanggup membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari? Karena Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Dia memiliki kuasa atas kematian dan kehidupan.
Dan itu sebabnya Tuhan Yesus sanggup untuk membangkitkan Lazarus. Dan Tuhan Yesus juga berkuasa untuk membangkitkan dirinya sendiri. Dalam Roma pasal 1 ayat 4, di situ tertulis bahwa kebangkitannya menunjukkan bahwa ia adalah Allah yang berkuasa. Kata anak Allah yang disematkan pada Yesus dalam Roma 1 ayat 4 itu menunjukkan tentang dia adalah pribadi Allah juga. Tidak ada manusia yang disebutkan sebagai anak Allah seperti Tuhan Yesus. Saudara dan saya memang disebut anak-anak Allah, tapi maknanya berbeda dengan apa yang disebutkan pada Yesus. Dia anak Allah menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Kita anak-anak Allah karena kita diangkat menjadi anak Allah. Kita baca dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Di situ Tuhan Yesus katakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Perkataan Tuhan Yesus ini dan juga peristiwa kebangkitannya sungguh-sungguh menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang berkuasa. Makna yang kedua dari kebangkitan Kristus adalah kebangkitannya memberikan sukacita dan harapan untuk kita menghadapi situasi kehidupan ini. Di ayat yang ke-8 dari Matius 28 tertulis, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Dalam bahasa Yunani, kata takut dalam ayat ini berasal dari kata phobou yang memiliki arti diantaranya takut, tapi juga ada arti lain yaitu respect atau hormat, dan juga ada arti sebagai tindakan berlari sekencang-kencangnya. Makna dari kata phobou ini bukanlah rasa takut seperti takut secara lahiriah, takut yang berhubungan dengan kekhawatiran dan kecemasan, bukan. Tapi kata phobou di sini mempunyai makna tentang suatu keadaan sukacita, suatu keadaan yang membuat berlari sekencang-kencangnya. Ada istilah takut bercampur sukacita. Tapi sebenarnya makna dari ini adalah mereka bersukacita dengan sebuah sukacita yang sangat besar. Jadi kebangkitan Kristus membawa sukacita yang besar kepada murid-muridnya. Dan sukacita itu juga yang kita miliki karena kebangkitan Kristus. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit, maka ada harapan buat saudara dan saya di hari ini dan seterusnya selama kita hidup di bumi ini. Kita tidak berjalan sendirian, tapi kita disertai oleh Tuhan. Dalam Matius 28 ayat 20 di situ Tuhan Yesus berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Hal ini tidak akan mungkin terjadi seandainya Tuhan Yesus tidak bangkit dan hidup. Kita akan jadi orang-orang yang penuh dengan kesedihan, penuh kekecewaan, keputusasaan seandainya Tuhan tidak bangkit. Tapi karena Tuhan bangkit, maka kita penuh dengan sukacita. Hati kita bersorak-sorai dan dapat menghadapi hidup ini dengan penuh semangat, iman dan pengharapan di dalam Dia. Makna yang ketiga adalah kebangkitannya melenyapkan segala ketakutan. Di ayat yang ke-10 dari Injil Matius 28 ini, saat mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus berkata, "Jangan takut." Perintah jangan takut ini mempunyai makna yang sangat luas. Dalam hidup kita, Tuhan tahu kita punya banyak ketakutan. Tapi ketakutan itu kita perlu serahkan kepada Tuhan. Di sini Tuhan katakan jangan takut. Kita tidak perlu takut menghadapi berbagai situasi keadaan yang ada. Kita tidak perlu takut dengan masa kini. Tidak perlu takut dengan situasi kehidupan. Tidak perlu takut dengan pergumulan apapun yang kita alami. Termasuk juga tidak perlu takut dengan situasi kematian yang akan terjadi. Di dunia ini ada banyak tantangan, ada persoalan, ada masalah. Tapi menghadapi itu semua jangan takut, saudara. Dan kita semua menghadapi suatu realita yang sama, yaitu kita semakin menjadi tua. Hal ini mengandung arti bahwa kita semua sama-sama sedang menuju kematian jasmani. Tapi menghadapi itu kita tidak perlu takut, tidak perlu cemas menghadapinya. Karena Tuhan Yesus telah bangkit dan kebangkitannya memberikan kepada kita harapan, melenyapkan segala ketakutan kita.
kuasa kebangkitannya menolong kita untuk mampu menghadapi situasi apapun, termasuk kematian, dengan hati yang penuh keberanian. Dalam Filipi 1 ayat 21 di situ tertulis, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dan dalam Wahyu 14 ayat 13 dikatakan, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Kita semua tidak perlu takut menghadapi kematian, karena kematian justru menjadi pintu kebahagiaan kekal buat kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang saat ini sedang kita takutkan? Atau sebaliknya ada di antara kita yang sama sekali tidak takut apa-apa? Ini juga perlu jadi pertanyaan. Adakah saudara tidak takut apa-apa karena saudara sudah memiliki Tuhan Yesus Kristus? Ataukah karena saudara sedang diperdayai oleh iblis, sehingga saudara menjadi seolah-olah tidak takut dengan apapun juga? Kita perlu memastikan bahwa kita masing-masing secara pribadi telah menerima Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan demikian, kita tidak perlu takut dengan apapun juga. Kebangkitan Tuhan Yesus telah mengalahkan maut dan memberikan kita anugerah, keselamatan dan kehidupan kekal, serta kepastian bahwa kita pun akan dibangkitkan oleh Tuhan. Mari saudara melangkahlah dalam iman, dalam sukacita dan pengharapan di dalam Tuhan. Menghadapi apapun situasi dan keadaan dalam hidup saudara, pandang Tuhan Yesus. Dia ada bersama dengan kita, mengiringi langkah kita, menopang dan menolong kita untuk masuk dalam penggenapan rencananya. Mari kita bersyukur saudara, karena kematian dan kebangkitan Kristus memberikan pengampunan, memberikan keselamatan dan anugerah kehidupan kekal bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Sekali lagi saudara, mari kita ingat di hari Minggu Paskah ini bahwa kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kita harapan, memberikan kita keberanian dan menghilangkan segala ketakutan. Dia adalah Tuhan, Allah yang berkuasa. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Dia adalah Allah Immanuel yang selalu beserta kita dan yang memberikan kepada kita anugerah, keselamatan, dan hidup yang kekal. Selamat Paskah buat saudara semua. Tuhan Yesus memberkati dan teruslah berjalan, melangkah dalam iman, dalam sukacita, dan dalam keberanian karena kebangkitan Tuhan. Mari kita berdoa untuk meresponi pemberitaan firman Tuhan dan sekaligus menutup ibadah kita pada hari ini. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu dan kami bersyukur untuk kebangkitan-Mu ya Tuhan. Hari ini kembali kami mengingat akan peristiwa kemenangan. Engkau telah bangkit dari maut dan Engkau memberikan kami kepastian bahwa kami pun yang percaya kepadamu akan mengalami kebangkitan dan kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau di dalam sorga. Kami bersyukur karena kebangkitan-Mu telah membuktikan bahwa Engkau adalah Tuhan, Allah pencipta yang berkuasa. Dan kebangkitan-Mu memberikan kami sukacita dalam menjalani kehidupan ini. Serta kebangkitan-Mu juga ya Tuhan, melenyapkan segala ketakutan kami. Ketakutan akan situasi kehidupan dan juga ketakutan akan kematian. Kami tidak lagi takut sebab ada Engkau Tuhan, Allah kami yang hidup dan berkuasa, yang bersama-sama dengan kami di sepanjang perjalanan. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena Engkau memberikan kami keberanian untuk melangkah, menghadapi berbagai situasi yang ada, kegagalan, masalah, kesulitan, penderitaan, apapun. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau ya Tuhan, yang memberikan kekuatan kepada kami. Dan terhadap kematian, kami dapat menghadapinya dengan sukacita dan keberanian, karena di balik kematian jasmani, ada pintu sorga yang terbuka bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas salib,
dan bersyukur untuk kebangkitan-Mu yang memberikan kami harapan, sukacita, dan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah setiap kami yang sudah mengikuti ibadah online ini. Berkati keluarga kami masing-masing secara pribadi. Berkat pertolongan Tuhan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Anak-anak kami diberkati, keluarga kami diberkati, usaha, pekerjaan, studi, pelayanan, dan segala hal yang dilakukan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah ya Tuhan Presiden Jokowi dan semua jajaran pemerintahan yang ada, dari pusat sampai daerah, dari yang tertinggi sampai terendah. Berikan roh hikmat dan takut akan Tuhan, agar mereka menjalankan pemerintahan seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berkati juga bangsa-bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu Tuhan Yesus. Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Setiap rencana aktivitas kami di sepanjang minggu yang akan berjalan ini, biarlah Tuhan menolong dan menyertai, serta memberkati, supaya semuanya menjadi baik dan berhasil dalam berkat dan perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan masalah, agar Tuhan menjamah, melawat, memberikan jalan keluar, ada kesembuhan terjadi, mujizat Tuhan dinyatakan, dan perbuatan-perbuatan tangan yang ajaib yang dari Tuhan termanifestasikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, ibadah kita pada saat ini sudah selesai, tapi mari kita tetap lakukan yang terbaik bagi Tuhan dalam seluruh keberadaan hidup kita sebagai wujud persembahan dan ibadah kita yang sejati kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Haleluya.